Ini ada berita tentang Syakir dan Syakir klarifikasi sekarang karena kemarin juga kita ada karantina PSBB dan Syakir juga sedang fokus di bulan Ramadan. Nah, jadi pemirsa dan teman-teman semuanya, mungkin Syakir di sini udah bersama kuasa hukum Syakir, Bang Haris Azhar, dan Syakir serahkan semuanya persoalan hukum kepada Bang Haris Azhar. Jadi insya Allah nanti Bang Haris Azhar yang akan menjelaskan kronologis dan sisi-sisi hukumnya. Jadi saya serahkan kepada Bang Haris Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjut aja ya sama apa yang disampaikan oleh Syakir. Sebelumnya saya diminta oleh Syakir dan juga keluarga kantor hukum saya untuk mendampingi Syakir dalam masalah yang mungkin sudah ramai beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini dengan saudara Sugianto ya. Nah, dan kami memang sengaja tidak muncul reaktif ketika banyak tuduhan terhadap Syakir. Saya anggap itu tuduhan karena itu semua tidak berbasis. Maka sebetulnya setelah kami pelajari, kami mendapat beberapa hal. Kami ada dapat 5 hal besar atau 6 sebetulnya yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan hubungan antara Syakir dengan Sugianto ya. Iya. Sugianto. Nah, yang pertama itu soal pelanggaran dari sisi kontrak yang dia jadikan argumentasi. Yang kedua soal ketidakadilan isi dari kontrak tersebut. Yang ketiga soal sebenarnya Syakir sudah melakukan jauh dari apa yang ditulis di kontrak atau diberitakan di media. Untuk Syakir belum melakukan ini dan lain-lain. Dia sudah melakukan banyak hal. Lalu juga sebenarnya Syakir dan keluarga punya keberatan sejumlah hal tentang privacy. Ada alamat rumah yang diekspos di media dan lain-lain. Saya pikir itu mengganggu privacy. Dan yang kelima soal kerugian. Sebenarnya ada banyak kerugian Syakir yang terjadi karena hubungan dengan Sugianto. Yang keenam itu sementara saya menyebutnya banyak kebohongan-kebohongan yang diciptakan yang ada di dalam media. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tetapi liputan media itu setelah dianalisa oleh keluarga memuat berita-berita yang tidak sesuai faktanya. Tenang aja, Syakir tidak akan ngelaporin ITE ya. Syakir bukan tipe orang kayak begitu. Tapi kita hanya ingin menyampaikan bahwa ada di berita-berita banyak fakta soal kebohongan terkait dengan Syakir dan keluarganya. Yang pertama soal pelanggaran ya. Pertama, antara judul kontrak dengan isi itu nggak sesuai. Yang kedua bahwa waktu membuat kontrak tersebut, terutama kontrak yang pertama ya, Syakir masih di bawah umur kawan-kawan sekalian. Jadi otomatis kontraknya itu bukan cacat lagi, otomatis batal demi hukum. Jadi kontrak yang pertama ya. Kontrak yang kedua, Syakir baru umur 2 bulan dari kecukupan umur orang dewasa. Dan ketika membuat kontraknya itu tengah malam. Ya, betul ya? Malam hari ya, dan Syakir tidak ditemani oleh wali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tadi yang poin kebohongan tuh yang katanya keluarga menemani segala macam, nggak ada. Jadi keterangan yang saya bukan cuma ngomong sama Syakir, kita juga olah fakta cerita dari keluarga, itu nggak ada. Dan menariknya, orang kalau tanda tangan kontrak, setelah ditanda tangan masing-masing pihak itu dapat kopi asli. Nah, ini pihak keluarga baru dapat itu pada tanggal 14 Februari kemarin. Kapan? 14 April. 14 April. Ini sekarang tanggal 9 Mei. Jadi baru kira-kira 3 minggu yang lalu. Padahal kontraknya sudah sejak 7 Februari